Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para partisipan diskusi pada kali ini, di mana hari ini kita akan mendiskusikan mengenai toleransi umat beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Vanessa Saragi sebagai moderator, dan di sini saya akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalan pertama akan dimulai dari Saudari Feby. Kepada Saudari Feby dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feby Sanipian Syaluman Tobing dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, perkenalkan saya adalah Gilang Ramadan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Silitonga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Cindy Rizky Kartini dari Antropologi Sosial FISIP. Perkenalkan, nama saya Hengki Pramudia Ujung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Talita Patricia Gultom dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Joshua Sombing dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Rico Fernandes Tarigan dari Fakultas Hukum. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudara Dimas. Kepada Saudara Dimas dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Menurut saya, toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Toleransi juga memberikan orang lain mempunyai pendapat yang berbeda dari kita. Toleransi menjadi kesadaran untuk menerima dan menghargai sebuah perbedaan. Itu menurut saya, moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, toleransi adalah suatu fondasi serta suatu kondisi untuk saling menghormati dan menghargai, baik antara individu ataupun kelompok, yang dapat menghadirkan kedamaian antar penganut umat lainnya secara terbuka dan lapang dada. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Mengapa toleransi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Talita. Kepada Saudari Talita dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Toleransi antar umat beragama sangat penting diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena sesuai sebagaimana dalam simbol bangsa Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Atas dasar pemahaman tersebut, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sesungguhnya merupakan kepentingan bersama agar kehidupan dapat menjadi rukun. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, berbagai perbedaan yang ada antara suku, agama, ras, ataupun golongan merupakan kenyataan yang harus digunakan sebagai alat untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia menuju cita-cita yang diinginkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudara Hengki untuk memberikan jawabannya. Terima kasih, moderator. Mengapa toleransi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Menurut saya, toleransi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan dengan adanya toleransi antar sesama dapat menciptakan persatuan suatu bangsa, di mana kita juga manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan apabila kita tidak memiliki toleransi dan tidak saling menghargai, juga menghormati satu sama lain, maka kita juga akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlepas dari itu juga, di mana seperti yang tercantum pada Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa, yaitu pada sila ketiga Persatuan Indonesia,
Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mewujudkan persatuan Indonesia yaitu dengan adanya sikap saling menghargai ya, atau toleransi antar sesama. Juga dengan adanya toleransi antar sesama, maka akan terwujud kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat juga, meskipun banyak perbedaan agama dan sukunya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Mengapa intoleransi masih terjadi pada saat ini di Indonesia? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Riko. Kepada Saudara Riko dipersilakan. Terima kasih moderator. Menurut saya, sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia saat ini tentunya tidak muncul dengan sendirinya. Pastinya ada beberapa dorongan atau faktor-faktor, mau itu eksternal maupun internal. Pembentukan sikap pada setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, pendidikan, serta media massa lainnya. Sikap individu terhadap berbagai hal berkembang dan berjalan sesuai dengan interaksi dengan individu lainnya, termasuk kegiatan kelompok yang ia ikuti ataupun kelompok yang tidak ia ikuti. Pada saat ini, Indonesia telah diguncang dengan adanya sikap atau pemikiran yang tidak kritis, sehingga munculnya berbagai masalah atau konflik yang muncul yang menyebabkan melunturnya nilai toleransi. Bibit-bibit munculnya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, politik, termasuk juga meningkatnya ujaran kebencian yang terjadi di kalangan masyarakat. Intoleransi berbasis agama terjadi dikarenakan faktor kesenjangan pengetahuan serta ekonomi, termasuk beberapa faktor konflik lainnya. Di sini saya juga mengutip pendapat dari Aceh Hasan sebagai anggota DPR Komisi 7. Ia mengklasifikasikan bahwasanya ada 4 faktor yang membuat intoleransi itu timbul. Yang pertama, pandangan keagamaan yang ekstrim. Yang kedua, populisme agama. Yang ketiga, adanya oknum politisi yang memanfaatkan agama dalam kepentingan politiknya, serta pendirian rumah ibadah yang dilarang atas dasar agama, sehingga menimbulnya intoleransi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Gilang. Kepada Saudara Gilang dipersilakan. Baiklah, menurut saya juga ada 4 pemicu yang membuat seseorang melakukan aksi intoleransi. Pertama itu yang biasa terjadi, perbedaan dalam memahami ajaran agama secara tekstual. Kemudian kedua, aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas terhadap pihak minoritas. Contohnya itu adalah aksi pemakaian atribut keagamaan secara berlebihan dan menyombongkan diri dengan segala atribut yang dipakainya. Kemudian ketiga, perbedaan adat istiadat juga dapat menjadi pemicu terjadinya kasus intoleransi. Faktor adat istiadat ini menyebabkan konflik yang dilatar belakangi oleh fanatisme atau fanatik kesukuan. Kemudian yang terakhir, keempat, adalah ketidakadilan dari pihak aparatur negara ataupun pemerintah dalam menangani berbagai masalah atau konflik yang terjadi. Mereka cenderung memihak pada salah satu kubu dengan alasan yang bermacam-macam, seperti itu uang, agama, golongan, bahkan kasta. Jadi bisa dikatakan munculnya benih-benih perpecahan yang terjadi pada bangsa ini bisa dipicu karena sentimen atau sensitifnya latar belakang suatu agama, menjadi keprihatinan yang mendalam serta kewaspadaan untuk sejumlah elemen masyarakat yang mengkehendaki kembalinya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa contoh kasus dari intoleransi yang sudah pernah terjadi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Joshua. Kepada Saudara Joshua dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, dengan contoh-contoh yang akan saya berikan terkait dengan kasus intoleransi yang sering terjadi di Indonesia. Menurut saya, bisa dibilang kasus intoleransi yang sering terjadi di Indonesia bisa dibilang menjadi 2. Menurut saya, kasus intoleransi dalam ruang lingkup yang besar dan ruang lingkup yang kecil. Dalam ruang lingkup yang besar seperti contohnya pelarangan pembangunan tempat ibadah, pelarangan
pelaksanaan ibadah dan penyerangan terhadap rumah-rumah ibadah masih sering terjadi di Indonesia. Dan kasus intoleransi dalam ruang lingkup yang kecil menurut saya, di mana misalnya ada seseorang lagi beribadah, kita mengganggunya sehingga membuat mereka terganggu. Dan dengan contoh lainnya, seorang teman kita misalnya sedang melaksanakan ibadah puasa, namun kita makan di depan dia. Dan itu juga merupakan salah satu kasus intoleransi dalam ruang lingkup yang kecil menurut saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 5, usaha apa yang bisa dikembangkan dalam menjaga toleransi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Farah. Kepada Saudari Farah dipersilakan. Baik, menurut saya usaha yang dapat dikembangkan dalam menjaga toleransi itu ialah dengan tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah, tidak merendahkan agama orang lain, berteman walaupun berbeda agama, dan tidak membeda-bedakan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Baby, dapat memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Usaha yang dapat dilakukan sebagai generasi muda dalam menjaga toleransi, yaitu berteman dengan semua orang. Di usia kita sekarang, kita akan selalu bertemu orang dengan latar belakang yang berbeda. Namun keberagaman bukan menjadi masalah kalau kita sudah berkomitmen untuk selalu tidak membeda-bedakan orang, baik dari agama, suku, maupun ras yang berbeda. Yang kedua, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya. Jika kita melakukan diskusi, pro dan kontra itu merupakan yang wajar. Kita juga bebas mengutarakan pendapat maupun kritik kita. Begitu juga jika orang lain ingin mengutarakan pendapat. Kita sudah sewajibnya mengapresiasi pendapat yang diutarakan lawan bicara. Kemudian, jika kita menyampaikan pendapat atau masukan, harus menggunakan tutur yang baik. Jika kita sama-sama saling menerima, maka kenyamanan dan ketentraman akan selalu terjaga. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang. Tanpa kita sadari, kadang kita punya kebiasaan buruk saat mengutarakan pendapat dalam forum diskusi, yaitu memotong pembicaraan orang lain. Jika kita tetap ingin menjaga toleransi, sebaiknya kita harus berusaha menumbuhkan respect atas apa yang orang lain sampaikan, maka orang lain juga akan berbalik respect dengan kita. Yang terakhir, kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dahulu. Setiap orang berhak menilai sesuatu, namun seringkali kita langsung membuat kesimpulan yang selalu dihubungkan pada beragam faktor, salah satunya ras atau suku orang tersebut, padahal belum tentu hal tersebut berkaitan dengan sikap orang yang sedang dinilai. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Perbedaan memang tidak bisa dihindari, terlebih kita yang hidup di Indonesia dengan berbagai suku, ras, dan agama. Maka, membangun dan meningkatkan rasa toleransi sudah menjadi hal yang harus dibiasakan, agar kita sebagai generasi muda memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa Indonesia. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sekian dari sekian dari diskusi yang kita telah lakukan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa toleransi itu adalah sikap menghormati dan menghargai antar kelompok dan individu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia hendaknya kita harus saling menghargai agar tidak timbul perpecahan di antara kita masing-masing. Jadi mohon maaf saya sebagai moderator jika melakukan suatu kesalahan, dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti dan menyempatkan hadir pada saat ini. Salam sehat kepada kita semua. Terima kasih.